Halo semuanya, kita kembali lagi belajar sastra Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai hakikat dari laporan kegiatan dan juga unsur-unsurnya ya. Dan untuk kali ini kita akan belajar mengenai bentuk laporan kegiatan, kemudian nanti ada laporan kegiatan berdasarkan isi dan informasinya. Baik, saya akan jelaskan dulu. Untuk berbagai bentuk laporan itu nanti ada 4. Yang pertama ada laporan dalam bentuk formulir isian. Yang kedua ada laporan berbentuk surat. Yang ketiga ada laporan dalam bentuk memorandum atau catatan pendek, nota, dan saran. Dan yang keempat ada laporan jurnalistik. Kita bahas satu persatu. Untuk laporan dalam bentuk formulir isian, isi dari laporan ini secara singkat itu dinyatakan langsung pada data atau informasi yang diinginkan. Laporan dalam bentuk ini itu terdapat dalam belangko daftar isian. Nah, nanti coba kalian cek di Google atau internet tentang belangko daftar isian. Nanti di sana ada banyak contohnya. Kemudian untuk yang kedua, laporan berbentuk surat. Laporan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan surat biasa. Perbedaannya itu hanya terletak pada adanya subjek yang ingin disampaikan agar dapat diketahui oleh penerima laporan. Selain itu, bentuk laporan ini lebih panjang dibandingkan surat biasa. Cara penulisannya menggunakan pendekatan dan nada yang bersifat pribadi. Jadi kalau untuk surat biasa itu kan biasanya pendek, tapi kalau laporan itu lebih panjang. Jadi cara penulisannya itu seperti ketika kalian menulis surat, tetapi itu berkaitan dengan laporan atau kalian ingin melaporkan suatu kegiatan dengan menggunakan bahasa surat. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada laporan dalam bentuk memorandum. Memorandum itu bisa catatan pendek, bisa nota, dan juga bisa saran. Nah, laporan dalam bentuk ini memiliki kemiripan dengan laporan dalam bentuk surat. Namun, laporan ini biasa ditulis dengan lebih singkat dibandingkan laporan berbentuk surat. Nah, ini hampir sama ya. Jadi antara laporan bentuk memorandum dan berbentuk surat itu hampir mirip. Bedanya kalau yang memorandum itu lebih singkat, jadi tidak terlalu panjang gitu. Kemudian yang terakhir ada laporan jurnalistik. Nah, laporan jurnalistik ini disajikan dalam bentuk semi-formal melalui teknik penyajian dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Jadi bahasanya itu yang kita biasa gunakan kayak gitu. Jadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Biasanya laporan ini dapat kita jumpai dalam media massa. Nah, misalnya nih ketika kalian baca koran atau misal kalian baca berita di internet gitu ya, tentang suatu laporan gitu, itu disajikan, itu adalah laporan yang disajikan dalam bentuk jurnalistik kayak gitu. Itu untuk bentuk-bentuk laporan. Nah, selain keempat bentuk laporan tadi, laporan itu dibedakan berdasarkan isi dan informasinya. Nah, itu nanti ada 6. Yang pertama ada laporan laboratoris, kemudian laporan penelitian, laporan perjalanan, laporan diskusi, laporan wawancara, dan yang terakhir laporan buku.
Untuk yang pertama, ada laporan laboratoris. Tujuan dari laporan laboratoris ini adalah untuk memaparkan hasil percobaan atau kegiatan yang dilakukan di dalam laboratorium. Misalnya nih, ketika siswa SMA jurusan MIPA gitu kan, nah itu membuat percobaan atau melakukan percobaan di laboratorium. Misalnya uji coba tentang protein gitu kan. Nah, nanti itu dibuat sebuah laporan uji coba protein. Nah, ini nanti masuknya ke dalam laporan laboratoris kayak gitu. Nah, tetapi untuk laporan ini itu tidak hanya menyajikan hasil kegiatan di laboratorium saja, juga bisa mengenai masalah-masalah khusus atau kegiatan yang diinginkan. Biasanya laporan laboratoris ini itu cukup mengisi daftar isian yang sudah disesuaikan. Jadi biasanya sudah ada daftar isiannya kayak gitu. Tetapi tidak ada bentuk standar yang diberikan oleh semua instansi. Jadi bentuk standar untuk laporan ke laboratoris ini tuh tidak ada. Gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang laporan penelitian. Nah, untuk laporan penelitian ini adalah tulisan yang berisi pemaparan mengenai suatu kejadian atau fenomena berdasarkan hasil dari suatu pengamatan. Penjelasan atau uraian yang dikemukakan harus berdasarkan fakta dan data yang objektif sebagai hasil proses pengamatan dan analisis yang sudah dilakukan. Nah, jadi untuk laporan penelitian ini bisa kalian buat ketika kalian sudah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, nanti dalam membuat laporan itu harus menyajikan fakta atau kenyataan sesuai data yang telah kalian peroleh kayak gitu. Jadi datanya itu objektif dan fakta. Tidak boleh dipalsukan atau kalian buat sendiri gitu. Tidak sesuai dengan pengamatan. Itu tidak boleh. Kemudian sebagai contohnya itu apabila yang diamati itu adalah suatu jenis kesenian, maka nanti hal-hal yang perlu dilaporkan, misalnya nih, ada siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kesenian itu, misalnya panitianya, atau misalnya seniman itu sendiri, atau misalnya peserta pagelarannya, dan yang lainnya. Kemudian nanti ada lembaga-lembaga kesenian yang terlibat, kemudian ada hambatan dalam pembinaan kesenian, dan yang lain-lain. Itu untuk contoh yang laporan penelitian ya. Kemudian lanjut yang ketiga ada laporan perjalanan. Nah, laporan ini itu merupakan salah satu jenis tulisan yang mengungkapkan hal-hal penting dari suatu muhibah atau perjalanan. Laporan perjalanan itu biasanya disusun berdasarkan anggapan bahwa apa yang dialami selama perjalanan itu penting dan bermanfaat kayak gitu. Jadi contohnya atau beberapa bentuk laporan perjalanan yang bisa ditulis itu nanti ada laporan perjalanan dinas, ada laporan studi banding, laporan perjalanan wisata, laporan kunjungan kekerabatan, dan petualangan pribadi. Nah, contoh yang sering kalian temui itu ketika kalian melaksanakan atau melakukan melakukan karya wisata. Nah, biasanya kalau anak SMA itu kan berkarya wisata di Bali. Nah, nanti kalian harus membuat sebuah karya tulis atau kalian melaporkan tentang perjalanan ke Bali itu.
Nah, itu nanti masuknya ke laporan perjalanan gitu. Kemudian yang keempat ada laporan diskusi. Nah, biasanya untuk laporan diskusi ini berbentuk notula rapat. Kemarin di bab sebelumnya itu kan sudah pernah mempelajari mengenai notula. Di notula diskusi panel. Nah, itu sama saja dengan laporan diskusi kali ini ya. Itu sama. Jadi nanti kalian membuat sebuah notula rapat itu nanti masuknya ke laporan diskusi. Gitu. Kelima ada laporan wawancara. Nah, biasanya ketika kalian melakukan wawancara itu yang dilakukan setelahnya adalah menyusun laporannya. Laporan wawancara itu dapat disusun dengan sistematika pendahuluan, isi, dan penutup. Nanti untuk pendahuluan ada latar belakang, mengapa kalian melakukan kegiatan wawancara, jadi alasan-alasannya apa, kemudian tujuan wawancaranya apa, kemudian instansi dan penjabat yang diwawancarai, dan waktu dilaksanakan wawancara. Kemudian isinya nanti ada informasi mengenai pokok-pokok masalah yang kalian bahas. Kemudian ada fakta-fakta yang ditemukan dalam pengamatan saat kalian wawancara. Kemudian ada uraian mengenai analisis tentang wawancara. Kemudian penutup itu ada simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada laporan buku. Untuk laporan buku ini adalah teks yang mendemonstrasikan pemahaman, kemampuan analisis, dan evaluasi penulis terhadap isi buku. Dalam laporannya, penulis bisa mengutip beberapa bagian dan buku atau bab yang dibahasnya. Jadi ketika kalian membuat laporan buku, biasanya nanti si penulis itu akan menyantumkan kutipan dari bagian buku kayak gitu. Untuk kutipan itu sifatnya hanyalah untuk memperkuat dan mendukung pendapat penulis tentang isi bagian tertentu dari buku yang dilaporkan. Tetapi kutipan tersebut tidak boleh menjadi suatu yang dominan dalam laporan. Jadi ketika membuat laporan buku boleh ada kutipan tetapi tidak boleh dominan. Jadi tidak boleh banyak-banyak kayak gitu. Untuk sistematika laporan buku itu nanti ada pendahuluan, isi buku, komentar, dan simpulan. Nah, itulah keenam laporan atau jenis laporan berdasarkan isi dan informasinya. Nanti coba kalian buka di buku paket kalian bab laporan kegiatan. Nanti di sana ada kerangka laporan yang tadi saya jelaskan. Ada laporan laboratoris, laporan penelitian, laporan perjalanan, dan laporan wawancara gitu ya. Untuk laporan diskusi itu kan sudah pernah ada contohnya. Nah, kalian tinggal mengingat-ingat kembali. Gitu. Sebenarnya untuk format atau kerangka laporan hampir sama yaitu pendahuluan, nanti ada pembahasan dan penutup. Nah, pembahasannya ini biasanya yang berbeda-beda kayak gitu. Ada isi, pembahasan itu bisa disebut dengan isi juga. Nah, itu ya, hari ini kita hanya mempelajari tentang bentuk laporan dan juga laporan berdasarkan isi dan informasinya. Nanti apabila ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung ditanya melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan saya akhiri. Terima kasih.